Ya, cuman teman-teman saya mana? Ada Amara. Halo Amara. Udah bolong berapa? Gimana puasa lancar? Sejauh ini sih Dan. Ini aku udah join. Oh udah ya. Halo. Woi. Halo. Halo Dit. Oh udah. Selamat puasanya. Halo. Aku belum on cam. Aku mau pakai. Kita mulai dengan gimmick apa ini? Lebaran. Ikut. Di aku kok kecil sih mukaku? Iya gak sih? Yaudah. Iya. Aku lihat muka Lutfi. Halo semuanya. Halo Lutfi dan Amara. Kok kayak? Halo Kak Adit dan Kak Lutfi. Halo Kadit, Amara dan pemirsa. Yes. Oke. Yaudah guys, kita coba ini dulu. Absen. Kadit pecinya. Kan Dit? Seri. First time Saya pakai alhamdulillah. Saya alhamdulillah baik. Amara nggak pakai peci juga tak? peci. Nggak ada. Ya wes lah. Kak Lutfi nggak pakai peci. Emang itu ini loh, aku udah bawa ini loh. Gak mau dia. Kok dia nggak dengar suara saya? Halo. Kedengeran. Aman aja. Pi lihat kamera, Pi. Iya. Oh tapi komentar di bawah ya. Baca komen. Ya oke lah. Ya udah, ini aku jadi apa sih namanya? Baca komen lah. Aku kira akal-akalan Kadit ngapain aku masih pakai peci aku. Kadit kayak Upin Ipin, makasih ya. Peci Kak Upi mana udah dijawab. Kenapa sih aku ngulang-ngulang pertanyaan terus? Oke guys, ayo ramein kan. Tolong share ke teman-teman. Aku belum nge-share ke iniku sendiri, ke apa namanya, ke channelku sendiri. Sebentar. Aku nggak forward dari CH Kak Adit deh. Udah, bentar. Tapi linknya nggak ada ding. Udahlah aku gini aja. Join gitu aja. Ini kan apa itu tadi? Live. Ayo guys, diajakin teman-temannya semua. Waalaikumsalam. Join live TikTok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita di sini nggak bakal tutorial menyelesaikan Skyrim kan, Bi? Enggak. Nggak ya. Amara belum tahu naik turun tangga sekolah Cici untuk menyelesaikan game. Kenapa Kadit Amara kecil? Kurang paham. Ntar lagi setting. Aku juga gak ngerti. Aku dari tadi ngeliat muka Lutfi daripada mukaku sebenarnya. Sebenarnya ya. Oh, jadi gaya gini saya. Tolong besarin Adit dan Kamara. Lutfi kok diem bae, Lutfi bingung. Lutfi day one live as a host. Pernah aku host kok. Cuma udah lama enggak sih. Udah lupa lah. Bentar mau sholat asar dulu. Belum asar gak sih? Tergantung jam ya. Yang di Bintang. Tergantung kota. Di mana? Amara di mana sih? Di Jepang. Di Jepang berapa menit lagi ininya? Apanya? Maghribnya? 40 menitan lagi. Nanti aku akan izin bentar ya guys, buat buka dikit di tengah-tengah. Nanti bareng. Kita solid. Nanti kalau Amara buka puasa, aku sama Lutfi juga bakal ikut. Iya, silakan Kadit aja saya ikut. Parah. Nanti kita bareng. Aku sama Lutfi akan bareng buka puasa juga. Grogi Kadit, guys, kalau kalian tahu ini di belakangku ada 3 orang lagi ngeliatin aku ini. Dit, tolong kameranya jangan miring nih. Kalau kalian aku gini mau tunjukin nih, mau nggak saya tunjukin nih? 3 orang di sebelah saya. Ya gitu. Kok diem-dieman? Ya udahlah, kita baca komen aja lah. Di luar kelas. Di luar kelas maksudnya? Ini kelas. Papan tulis. Oh iya, aku juga. Wah, nggak ada papan tulis. Aku ada papan tulis, ding. Berat. Jadi Kak Lutfi mau mengajar ya? Nah, Kayak waktu. kelas. Materi apa itu? Coba ajarkan ini. Deduksi 200 suspek, Vi. Waduh, nggak tahu aku. Harus nanya ke Deo sih paling sih.
Ada suara. Iya, dari tadi. Suara aku aman ya, Nek? Aman. Pi udah di Korea. Udah di Korea belum, Pi? Belum. Belum. Kalau tuh masih libur kan berarti? Masih. Berarti yang Korea? udah kuliah cuman ke Kadit doang ya? Ya. Aku lagi nggak kuliah. Soalnya udah pulang. Oh iya, oke. Oke, nggak salah. Ayo komentar dulu, guys. Komentar yang banyak. Oke. Oh, tiba-tiba udah bener. Kaget aku. Terima kasih kakak-kakak ruang guru yang sudah membantu. Bawa tasbih ya, Masya Allah. Belum saatnya. Baru 10 menit belum ada ya. Kok udah muncul ya gimmicknya ya. Sorry. Aduh. Oke. Siapa ini? Siapa yang mau mulai? Oke, jadi selamat datang ya guys di kumpul online Lutfi, Amara, Kadit atau Kolak kita hari ini. Jadi aku hari ini Amara bersama dua ubin masjid kita ya, Kak Kadit dan juga Kak Lutfi. Kita bakal ngapain nih, Kak? Ya, jadi ini spesial ya. Kita hari ini akan membahas ujian, tapi bukan ujian sekolah, bukan ujian matematika, ujian IPA, ujian IPS, tapi kita akan bahas ujian di saat bulan Ramadan. Nah, ternyata ujian di bulan Ramadan tuh nggak cuma nahan lapar dan juga haus, tapi ya banyak, nggak cuma itu doang. Kayak gitu. Gimana, Pi? Menurutmu? Konon katanya ya kalau lagi puasa tuh ngerasa otak jadi slow gitu, apa-apa pusing, apa-apa males, apa-apa responnya lambat, terus fokusnya jadi kurang. Mitos atau fakta guys? Coba tulis di komen. Itu soal fakta nih guys. Mitos atau fakta? Kurang Puasa ini bikin kan, kurang karbohidrat gitu, sama kurang cairan, jadi kayak fokus sulit gitu. Fakta Apa? katanya nih. Pada relate ya. Wah, ada Apa yang yang bilang mitos luar biasa. fakta, banyak yang bilang fakta. Apa yang paling susah menurut kalian, teman-teman, ketika puasa? Ini maksudnya nanya yang komen. Apa? Coba. Pilot ya. Emosi. Lutfi sama Amara juga nggak susah nggak emosi itu? Enggak sih, soalnya apa ya, tenaga udah nggak ada buat marah-marah juga gitu. Gimana ya, pengen ngapa-ngapain, pengen marah-marah juga udah capek duluan, Dit. Amara gimana? Ketawa tuh Amara. Aku ini sih karena lagi libur, jadi aku kan sendiri di kamar, jadi nggak ada yang bisa dimarahin juga, jadi kayak nggak emosi. Amara katanya kalau marah pakai bahasa Indo, jadi yang di sana nggak ada yang tahu artinya. Waduh. Iya. Ada yang komen tadi, bukan dari aku. Gimmick ya. Gimana, Pi? Saya pada nahan ngantuk, Kak. Oh, saya tidur dulu 10 menit. Bahan ngantuk. Karena kan katanya mungkin kalau lagi puasa tidur tuh ibadah ya. Jadi kayak mungkin ya banyak tidur gitu. Kalau Lutfi sama Kak Kadit jadi suka tidur nggak kalau pas puasa? Sorry, aku barusan bangun tidur. Tapi iya sih, maksudnya kan kita juga tidur aja nggak selama biasanya kan, secara ibadah malam juga, habis itu bangun sahur dan segalanya. Jadi mungkin bakal ada terasa ngantuk, apalagi lagi capek-capek siang-siang gitu. Setuju sih. Oke. Tapi banyak banget ya yang ngerasa ngelemot pas puasa, padahal buat reprogram jadwal belajar kita, lo abis ini kita bahas ya, coba Amara. Gimana cara Oke. program jadwal belajarnya? Jadi hari ini kita bakalan bedah gimana sih caranya biar otak tetap gaspol walaupun perut kita tuh kosong pol guys. Jadi stay tune ya guys. Let's go. Oke, ini aku udah dititipin nih sama ruang guru, disuruh riset tahu kemarin tuh ya, disuruh riset. Terus aku tuh baca dari salah satu jurnal yang saya temukan dari Frontiers, gimana bacanya? Frontiers in Nutrition tahun 2022. Baru ya. Katanya ya, ini ilmu mahalnya tuh katanya kalau intermittent fasting atau ya mirip sama puasa yang kita lakukan sekarang, pola makan yang mengatur makan dalam jangka waktu tertentu, ya kan mirip ya. Itu ternyata
malah meningkatkan fungsi atau kemampuan kognitif kita, teman-teman. Nah, kaget nggak? Kaget nggak? Apa aja tuh fungsi kognitifnya, Dit? Termasuk memori gitu, menghafalkan apa yang ada di forest room, menghafalkan kartu gitu ya. Ya Mar ya, ngafalin kartu ya Mar ya. Terus ada Dan gitu. dan ya tidurnya juga jadi benar gitu. Jadi kalau misalkan kita selama puasa ngerasa lemot, itu bisa dibilang bukan karena puasanya. Oh. Bisa jadi sih karena bahan bakar saat sahurnya yang salah ya. Fokus hilang, soal glukosa darah drop gitu kan karena kurang gula mungkin pas sahur. Makanya sahur tuh jangan cuma karbo kosong sih. Biar nggak lost focus. harus inilah, harus seimbang, harus ada karbohidrat, protein hewan, nabati juga, dan jangan lupa serat-serat dari sayur supaya pencernaan juga lancar kan. Atau bisa juga kalau kalian kayak apa males bawa sayur, kalian bisa bawa kurma kan, soalnya lebih gampang, 3 biji tuh sesuai sunnah ya, itu juga ngasih serat ke tubuh kalian. Betul nggak Mara? Betul banget nih. Tapi kadang kayak kita tuh punya fokus time yang beda-beda gak sih Kak? Kalau aku personally pas puasa itu lebih fokus belajar tuh abis taraweh malam-malam, sama kayak misalnya pagi-pagi abis sahur atau menuju buka puasa. Kenapa? Karena masa-masa itu ada tenaga gitu. Oke, coba ya. Ini komentarnya dari tadi ngalor ngidul ini nggak apa? Tapi ada yang benar sih. Ya ini aku mau nanya nih. Nah, coba Kira-kira. ya. Ya, kira-kira pas waktu puasa nih atau waktu bulan Ramadan lah. Menurut kalian, bukan menurut kalian, kalau dari kalian sendiri lebih fokus belajar itu pas waktu kapan? Apakah sebelum sahur, ataukah setelah sahur, ataukah siang, ataukah menjelang buka, setelah taraweh, gimana? Kira-kira yang mana? Kalau dari Lutfi sama Amara dulu, coba daripada kita baca komen, kita dari Lutfi dulu. Kalau aku sih yang pasti habis sahur lah, kan masih seger-segernya kan, habis sholat subuh juga tuh. Kadang kan nggak tahu juga mau ngapain, masa tidur lagi gitu kan, ya kan enggak ya. Jadi yang pasti enak lah buat belajar gitu, karena baru ini. Kalau sore-sore sih enggak ya, maksudnya kalau dibawa belajar tuh kadang fokus suka hilang atau apa juga kan, jadi ya lebih enak ngabuburit main inilah, main catur, main apa gitu sama teman-teman yang lain. Kalau aku sih. Oke gitu. Kalau Amara gimana? Jam berapa biasanya Mar belajarnya Mar? Aku tadi kayak abis taraweh sih kalau aku, karena aku lebih suka belajar sambil nyemil. Jadi ya gitu. Kalau Kak Adit gimana? Oh iya, aku sendiri belum menjawab ya, nanya-nanya doang aku ya. Kalau aku ya selama bulan inilah aku belajarnya habis tarawih juga sih. Itu apa ya? Ya bisa sambil bener bisa sambil makan-makan juga. Tapi juga ya setelah sahur itu bener juga kata Lutfi. Tapi aku paling nggak setelah sahur banget lah. Paling 2 jam atau 3 jam setelah sahur tuh baru fokusnya tuh bisa dapet itu. Karena kalau misalkan habis sahur banget, kan aku kalau sahur kadang minumnya sampai 30 liter gitu ya. Jadi masih bolak-balik kamar mandi. Bolak-balik ya, iya masuk akal sih ya. Gitu. Ini teman-teman pada bilang katanya lebih suka abis taraweh sama abis subuh. Ya, Mirip-mirip sih ya. mirip-mirip. Itu emang waktu primanya sih. Mungkin buat kalian yang bingung nih, kalau lagi puasa enak belajar kapan, bisa belajar di jam segitu juga. Soal kita juga jam segitu. Coba kalau kalian, oh nih, kok hilang tadi pertanyaan jawabannya kok hilang. Tolong jawaban kalian gimana teman-teman yang komen. Jadi menurut kalian lebih fokus kapan? Tadi ada yang jawab apa namanya? Setelah taraweh, ada yang habis subuhan tuh kata Mila satu-satu. Apa iku mau lanjutannya? Username-nya susah kamu, tolong ganti yang lebih gampang username-nya. Setelah sahur, kata Salma setelah sahur. Kata Blue Reverie setelah teraweh. Hai Alea, setelah bukalah karena sudah kenyang. Gimana tuh? Setelah buka selesai tarawih. Antara dua itu sih. Antara setelah sahur, setelah buka. Setelah sahur. Setelah buka ini kita makan besar kita. Oh, ada yang jawab setelah lebaran baru belajar, Kak. Gimana maksudnya? Agak jauh ya, agak jauh. Padahal nggak ada di komen sebenarnya. Sarah, bikin. Jauh ya. Lanjut Lutfi.
Nah, tapi misalnya nih nutrisi pas makan sahur udah terpenuhi, tidur cukup, terus kita udah hydrated banget. Ada faktor lain nggak yang bikin nggak fokus jadi belajar buat kalian-kalian? Kalau menurutku ada sih kayak contohnya lingkungan. Lingkungan tuh ngaruh banget. Apalagi belajarnya pas puasa nih sendiri, godaannya ada banget. Kayak apalagi contohnya aku nih yang belakangnya kasur nih. Jadi kalau belajar di sini godaan kasurnya lebih kuat daripada membaca buku. Apa kalian seperti itu juga, guys? Aku maksudnya. Iya, boleh. Boleh, Kayak- Kak Rizky, boleh. Kalau Jadi ya, sih ya. tapi menurut aku benar sih kata Amara. Ya keadaan sekitar, lingkungan sekitar tuh sangat ya menentukan lah, krusial lah. Kalau misalkan belakang kita kasur, apalagi kalau kursi kita tinggal dimundurin langsung bisa tidur itu kan mending tidur gitu ya kan. Jadi males belajar. Tapi ya cari lingkungan yang apa namanya yang teman-temannya juga sama-sama ambi, sama-sama pengen belajar. Tapi juga buat kita maksudnya kenapa kita harus nyari lingkungan tuh supaya kita nggak selalu maksain gitu buat belajar sendiri, buat selalu menjadi solo player dan segala macamnya gitu. Jadi ya usahakan kalau misalkan kita bisa apa namanya belajar bareng teman, belajar bareng orang lain itu lebih apa ya kalau menurut aku ya lebih gampang masuk gitu loh materinya karena kita nggak cuma belajar dari sudut pandang kita sendiri gitu. Setuju. Nah, buat kalian yang lagi pada susah fokus nih, karena lingkungan yang kurang mendukung lah, atau kayak nggak ada motivasi belajaran nih, nggak ada temen yang sefrekuensi, kalian bisa banget juga gabung kelasnya Brain Academy Center, guys. Terutama yang setelah Ramadan ada ujian nih, kayak kelas 6, kelas 9, kelas 12, tunjuk tangan. Kalian kan ada TKA, ada SNBT. Nah, kalian bisa banget ambil paket khusus TKA sama SNBT Master. Belajarnya bakalan bareng teman-teman yang sefrekuensi, terus jadi makin tertantang buat berkompetisi nih. Nggak ada tuh malas-malasan. No ya, malas-malas ya. Jadi kalian di kelas ini, kalian bakalan dapat 8 sesi per minggu. Seminggu ada 7, ini ada 8 sesi guys. Lebih banyak daripada harinya. Terus ada pembahasan TPA, TKD juga, dan ada tryout IRT sampai 13 kali. Nah, buat kalian yang lagi siapin SNBT, langganan SNBT Master, dan buat yang persiapan TKA, ada juga TKA Master. Nah, ada diskon nih guys. Kalian bisa lihat ya di atas itu ada diskon sampai 48%. Gede banget gitu, gede banget sih. Nah, buat kalian langsung aja langganan paket SNBT sama TKA Master ini di bayar.ruangguru.com. Ingat bayar.ruangguru.com ya. Langsung aja. Langsung guys, ingat ya, TK itu ujiannya mulai bulan April, SNBT juga akhir bulan April. Nah, bulan Ramadan ini kan sampai Maret ya, jadi kayak sebelum banget April nih, jadi pas banget nih. Nggak ada juga namanya persiapan yang kecepatan. Yang ada tuh sekarang waktu persiapan kalau kalian tuh udah nggak banyak. Kalau udah tahu targetnya, mau amanin kursi sekolah impian atau mau amanin kursi di PTN impian, better udah siap sih dari sekarang, biar mau yakin kalau kalian bisa tembus apapun goals kalian nantinya. Biar nggak nyesel juga nanti belakangan misal ternyata persiapan saya kurang, kan nyesel juga kan. Masa kalian nunggu tuh bener kayak Kadit tadi belajar habis lebaran aja, itu udah sisa berapa minggu gitu kan. Nggak bisa, harus dari sekarang sih, betul. Ya harus dari sekarang bener. tapi tolong ini admin ruang guru kenapa ini muter-muter ya posternya dari tadi. Sorry, saya bingung. Ini emang bagian dari skrip atau enggak? Enggak ngerti, ini muter-muter dari tadi nih posternya. Ya udah, ya kita fokus lagi ya. Tolong, aku nggak tahu nih. Ini jujur aku juga nggak tahu teman-teman. Ini muter-muter dari tadi aku nggak tahu jujur. Oke. Ketawa juga. Ya kita serius lagi, kita serius lagi. Serius iklan. Lanjut. Buat yang masih bimbang nih, paling bisa jadi yang nonton nih ada yang lagi persiapan UTBK kan, atau mungkin lagi persiapan buat ujian-ujian lainnya gitu. Kira-kira kalian tuh butuh nggak bimbel tatap muka? Kira-kira butuh nggak? Betul. Tatap muka yang langsung gitu, ketemu sama apa namanya? Lutfi. Dosennya. Kok Lutfi? Muncul lagi. Nah, Ya, jadi kalau misalkan kalian merasa butuh, ini banyak banget yang jawab butuh nih. Butuh kak. Nah, kalian bisa konsultasi dulu aja sama kakak ruang guru gitu kan. Bisa jadi yang disebutin Maxwell waktu itu, Alika, itu boleh juga tuh. Nah, buat kamu yang lagi persiapan TKA, bisa konsultasi ke s.id/food ROC. Salah.
s.id/TKA Master RG ya. TKA Master RG, s.id/TKA Master RG. Nah, kalau kamu yang lagi persiapan SNBT juga bisa konsultasi langsung ke s.id/SNBT Master. Nah, buat yang bingung kayak apa konsultasinya bayar nggak ya? Enggak, konsultasinya full gratis teman-teman. Jadi langsung aja sekarang ke s.id/TKA Master RG atau s.id/SNBT Master. Aku medok banget tiba-tiba. Betul sekali. Gitu. Begitu ya teman-teman ya. OTW langganan langsung. Langsung. Oke, tadi kita sudah ngomongin tentang konsultasi gratis dan semuanya. Kita balik lagi ke topik puasa nih. Menurut kalian common mistakes apa yang suka dilakuin pelajar pas lagi puasa? Para pelajar nih, Kakak Adit, Kak Lutfi, kira-kira ada common mistake apa nih? Lutfi dulu ya. Selama puasa. Ya, boleh Kadit dulu. Ini maksudnya Amara common mistake kayak ketika belajar atau ketika puasa menjalani puasanya sama aja sih sebenarnya. Dua-duanya terkhusus sebagai pelajar ya. Oh. Lagi kakak kan udah kuliah nih. Kan kalau aku sama Kak Lutfi masih libur kan nih. Kalau Betul. Kakak Adit gimana nih? Oke, kalau menurut aku ya ini ini juga aku pernah lakuin gitu common mistake-nya. Jadi aku kadang belajarnya itu nunggu buka gitu. Nggak kalau waktu puasa itu kayak agak males-malesan, agak takut, agak pusing. Padahal sebenarnya pusingnya itu bukan pusingnya ada duluan gitu, tapi aku yang ngerasa kayaknya abis ini pusing deh, akhirnya pusing beneran, atau kayak kayaknya aku abis ini capek deh, akhirnya capek beneran. Jadi kayak mindsetnya udah salah gitu ketika puasa. Jadi ya itu sih kalau menurut aku common mistake ketika puasa ya, lebih utamanya ya. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya waktu puasa lebih baik jangan banyak aktivitas aja lah, jangan banyak belajar. Nah itu kalau menurut aku itu. Kalau Lutfi? Kalau aku sih sekarang udah nggak terlalu ngelakuin, tapi dulu tuh aku kan kayak suka ngehindarin belajar pas puasa ya, karena kan rasanya pengen malas-malasan gitu, pengen main aja, pengen tidur dan rebahan. Tapi alhasil jadinya materi yang harusnya udah aku selesain itu malah banyak gitu kan. Terpaksa habis terawih pas aku belajar itu kayak butuh berjam-jam, terus selesainya bisa sampai jam 2, jam 1 gitu. Yang alhasil jadinya kayak ya tidur cuma dapat 2 jam, 3 jam kan, soalnya udah sahur lagi. Jadi kayak pas ke sekolahnya lagi udah capek lagi gitu. Kurang efektif aja jadi rasanya. Paling itu sih yang kerasa banget dulu pas SMA terutama itu. Bener, banyak lah ya. Paling juga ya paling Amara juga pasti punya lah ya, mungkin dulu sempet kayak masih adaptasi belajar waktu bulan puasa segala macam. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang lagi nonton ini, mau di rumah, mau di jalan, mau dimanapun, kira-kira menurut kalian apa sih kesalahan pelajar yang umumnya sering dilakuin waktu bulan Ramadan, waktu puasa? Kira-kira apa coba? Coba Dit, bacain Dit. Bacain, mana nih? Ayo coba. Oi, mana oi? Ramaikan. Menjaga pandangan dari melihat bukan itu. Bukan Dit. Bukan, yang bener dikit guys. Cara agar lo jangan nanya balik. Mokel, masih ada yang mokel. Astagfirullahaladzim, itu bukan kesalahan. Jangan ngokel. Itu bukan kesalahan pelajar, itu bukan cuma kesalahan biasa, itu udah kesalahan yang ngawur itu. Jangan sampai kayak gitu. Ngantukan, sering main HP. Nah, malas-malasan dari tidur kan, tidur seharian. Udah sih, mostly tidur sih. Kata Songgodot Cipan main game terus. Main game terus. Kata Ulfa meninggalkan PR. Waduh. Meninggalkan tuh gimana maksudnya? Ya udah itu, nggak kembali lagi atau gimana? Meninggalkan. Nah, lu tuh malas-malesan katanya. Ngorok, Blue Referee, sering scroll sosmed, tuh juga buang-buang waktu ya. Widya Safitri nyontek satu ujian. Jangan nyontek satu ujian, astagfirullahaladzim. No. Dosa. Kalau kata IDK gibah, IDK itu siapa? Tolong pakai nama asli ya. Tolong admin ruang guru ini yang diterima yang nama asli, nggak bercanda. Diterima, oke. Apri Shop, banyak tidur. Akan tidur. Astagfirullah. Kata NLARP, scroll TikTok. Nah itu, daripada kalian scroll TikTok, mending kalian stay di live ini. Karena live ini sampai enggak ya. 24 Hemat energi buat scroll juga ya, Dit ya? Hemat 24 energi jam buat lebih. scroll. Aduh. Tuh Nunaya Sandi marah-marah. Jangan marah-marah, guys. Buang-buang energi. Kata Guril, kesalahanku nggak sengaja ketelan gorengan waktu siang, Kak. Gimana maksudnya ya? Tolong dijelaskan, nggak Tolong sengaja. dijelaskan lebih Minum lanjut. 1 liter ya?
Oke. Kita balik lagi. Tadi juga banyak yang komen katanya jadi suka begadang, seperti Kak Lutfi juga ya. Jujur aku juga sih. Kayak tapi guys, mau lingkungannya sebagus apapun nih, kalau kalian kurang tidur, otak kalian gak bisa ngeproses informasi secara maksimal, guys. Nah ini kayak contohnya ya, kayak kalian begadang sampai jam 1 pagi nih, terus sahur bangun jam setengah 4, jam 4. Kan tuh kayak cuman tidurnya nggak nyampe 4 jam gitu ya. Terus kalian harus sekolah pagi-pagi. Itu pasti ya buyar sih otaknya, kayak tidak bisa memproses informasi dengan baik. Kalau aku sih jujur waktu dulu kayak pernah ya begadang, terus sahur, terus ada kelas jam periode pertama kayak jam 8.45. Ya jadinya di kelas kayak ngantuk banget gitu loh. Kayak kan kalau nggak lagi puasa bisa minum kopi atau makan permen atau apa. Kan kalau ini enggak ya. Jadi ya semakin ngantuk gitu. Jadi gitu deh. Kalau kakak-kakak gimana? Kamu Coba, dulu. Anda dulu. Adit dulu. Aku terus, Rek. Aku dulu. Iya kan tadi aku udah ada aku lanjutin yang tadi aja berarti ya. Emang bener sih kan tadi dibilang ya. Kadang tuh kalau lagi sekolah atau lagi kuliah kan emang kadang suka ngantuk juga, terutama pagi-pagi kalau kurang tidur kan. Jadi emang biasa harus dijadwalin juga tuh. Oh saya tidur harus jam segini. Nah jadi pastiin materi yang udah pengen dipelajarin itu selesai. Tapi kadang tuh aku karena materinya emang dikit dan banyak latihan soal juga, jadi kayak lebih milih kayak habis sekolah langsung aja gitu biar nggak terlalu telat-telat di akhir-akhir mendekati maghrib kan, karena mendekati sana energi udah makin gak ada, terus udah makin capek juga. Jadi ya kalau bisa makin pagi targetnya tercapai ya gitu, lebih baik gitu kan. Jadi malam tuh selesai ibadah bisa fokus ngapain yang lain gitu kan, main atau apa di malam lebih enak lah gitu, bisa sambil minum juga soalnya. Aku juga tak. Saya doang. Oke, kalau aku sih sebenarnya ngomongin begadang itu emang agak bahaya jujur ya. Apalagi kalau misalkan kita lagi sekolah, lagi kuliah, lagi belajar. Ini karena aku dulu juga pernah dikasih nasihat lah dari guru aku, dari pembina aku dulu waktu sekolah, kalau kita udah begadang lebih jam tidur yang harusnya kita lakuin gitu, itu bisa jadi ngembalikan jam tidur kita itu butuh waktu yang cukup lama gitu, bisa hampir seminggu. Nah, dan bakal pusing juga paginya. Selain itu aku juga dikasih nasihat kalau jangan sampai kita tuh kehilangan cahaya matahari di pagi hari itu. Jadi lebih baik aku kayak misalkan nih udah jam 10 malam atau jam 11 malam ngerasa kayak aduh masih belum selesai nih, kayaknya masih banyak tugasku. Ya udah aku udahin dulu, aku tidur dulu, baru aku lanjut paginya. Jadi aku sekalian dapat cahaya matahari, aku juga dapat tugasku bisa dikerjakan gitu loh. Jadi kan sama aja waktunya gitu. Kalau misalkan kita begadang, ujung-ujungnya juga waktunya kan total waktunya bakal sama gitu kan. Bener. Keren. Oke, nah kalau teman-teman sendiri ada yang relate juga nggak nih? Pada suka begadang nggak? Coba dong kalian share di kolom komentar ini. Kita akan bacain. Langsung, apakah pada suka begadang guys? Suka banget ya kalian ya. Astagfirullah. Suka banget kata Rin Knit Shop. Sebut banyak. Rini. Boleh, maaf. Salah baca. Saya malah baca yang sebelah sini. Sorry. Lanjut Mar. Iya, kita bacain guys. Pada suka begadang. Kalian kalau begadang sampai jam berapa guys? Dan ngapain begadangnya? Kalau begadang sambil belajar boleh lah, tapi kalau begadang buat scroll TikTok, gimana ya? Kayak siapa itu emang? Kurang produktif gitu rasanya ya. Betul. Baca novel bagus sih lah. Baca novel. Oh sampai jam 1 kan? Jam 1. Itu Wih, berapa? kata Lia, aku gak pernah begadang kak. Keren. Yes. Tepuk tangan. Respect. Tadarusan. Suka begadang nonton live Kadit tuh. Itu nanti itu kita bahas di lain waktu. Oh, bener juga ya. Kita bahas di lain waktu ya. Suka begadang ini ya. Jangan sepil lah kalau yang itu. Tolong konnichiwa ya itu ya, tolong. Sudah stop. Tolong sudah. Oh, ada yang bilang belajar kata Firdaus war baju lebaran. Baju lebaran begadang emang ada ya malam-malam yang jualan ya? Emang kamu
wear baju lebaran setiap hari, apa gimana? Itu dia. Ada Kak Imam, siapa Imam? Dosen ITB kah? Iya Amalia nonton Dracin sampai sahur loh. Lo. Nggak Kapan, capek kalian kapan Ya istirahat? Allah. Nggak bisa. sampai tahu Terus itu yang nonton Dracin dari habis subuh sampai sebelum asar tidur ya itu ya. Ini dong puasa tinggal tidur kurang produktif rasanya ya. Bener. Ibadah guys, ibadah. Tolong Lutfi lanjut. Oh iya, silakan Kadit. Nah, buat summarize tidur itu yang penting banget soalnya tidur itu kayak ibarat kita proses save data ya. Dari memori jangka pendek ke jangka panjang juga. Nah, kalau kurang tidur, materi yang dipelajarin semalam tuh sulit nempel di kepala, guys. Pernah nggak kalian kayak ngerasa gitu kan? Wah, udah belajar tapi kayak kok nggak ada yang masuk. Kayak misal kalian lagi baca buku, terus tiba-tiba kayak, hah, 2 halaman sebelumnya aku baca apa ya? Kan kadang suka lupa. Itu berarti tanda-tanda kalian kurang tidur. Berarti emang harus diperbanyak lagi waktu istirahatnya gitu kan. Apalagi pas ujian gitu kan, kalian ngerasa oh saya udah belajar nih semuanya, tapi pas ujian tiba-tiba langsung buyar gitu kan, langsung hilang semuanya. Itu juga karena juga kurang tidur. Mungkin karena gugup juga kan di malam ujiannya, kadang tuh kayak kita suka kurang tidur gitu kan. Jadi otak tuh nggak sempet konsolidasi memorinya gitu. Udah belajar lama-lama, ujung-ujungnya malah sia-sia juga kan nih istilahnya, jadi kayak nggak bagus lah kayak gitu. Jadi perbanyaklah tidur gitu kan, penting loh tidur itu. Summarize yang bagus ya teman-teman ya dari Ya agak panjang ya sama saya, maaf ya. dari Lord sih, dari apa namanya, ahli kita ahli Lutfi. Tapi ya mungkin ya kalau menurut aku mungkin banyak yang begadang karena mereka ngerasa aduh kayaknya jadwal belajarku nggak tetap deh, masih agak berubah-ubah gitu kan. Jadi kadang juga kita belajar kalau udah mepet sama ujian, udah baru kerasa panik tuh, baru kayak oh kayaknya aku harus belajar dari sekarang. Padahal sebelumnya udah ada waktu yang banyak, cuma buat scroll TikTok dan lain-lain. Nah, daripada yang kena efek itu pola tidur kita karena begadang nggak jelas, terus kita bangun ya terserah kita dan segala macam, mending jam belajarnya atau jam produktif kita itu yang harus dibenerin, yang harus dijadwalin. Karena nah benar. Karena belajar keras, tadi teman-teman ada yang komen juga kan, Kak, aku tuh begadang karena aku harus belajar sampai selesai, sampai rasa penasaranku hilang. Tapi benar emang, belajar keras tuh bagus, tapi belajar cerdas itu jauh lebih wajib. Kenapa? Karena kita sendiri harus tahu kapasitas diri sendiri tuh, kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, kapan harus makan, kapan harus apapun itu. Jadi harus tahu karena kita hidup nggak untuk belajar doang. Tapi emang untuk belajar, cuma nggak 24 jam belajar gitu kan. Jadi belajarlah yang cerdas gitu kan Dit ya. Nah biar belajar terarah dan nggak perlu bergadang sampai pagi nih buat belajar, mending pakai Brain Academy online guys. Kamu tinggal ikuti sesi live teaching interaktif sampai 8 sesi per minggunya. Gurunya juga master teacher yang berstandar nasional. Jadi materi yang berat pun terasa lebih ringan. Jadi dibantu kalian ditutor gitu kan buat memahamin materi yang berat. Soalnya kadang tuh kalau kita belajar kan kayak kalau ada yang nggak paham suka ngeblank gitu kan, terus kayak capek gitu kan otak. Nah kalau ini kan ada yang bantu kalian buat memahamin materinya. Jadi kan gak usah perlu takut-takut kalau ada yang nggak dipahamin juga. Terus kamu bisa juga tanya jawab langsung sama master teachernya saat itu juga. Gimana Dit? Dan juga, nah itu juga tadi kan ada sesi 8 kali, apa tadi? 8 kali, iya sesi 8 kali bersama master teacher yang udah pastinya jago juga gitu, nggak asal-asalan. Nah, selain itu, kalau misalkan kalian punya PR atau materi sulit, ini buat yang sekolah ya, bukan buat yang kuliah ya. Kalau soal-soal yang sulit di kuliah, nggak tahu. Kalau misalkan kalian ada PR yang sulit di sekolah, jangan sampai kalian paksa kerjain sendiri hingga akhirnya begadang gitu kan. Aku ingin mencari jawaban. Aku adalah orang yang punya rasa penasaran tinggi. Jangan sampai kalian malah begadang guys. Tapi kalian bisa langsung aja tanyain di sesi tutor Brain Academy Center teman-teman. Kenapa? Karena itu sesi eksklusif buat tanya PR ataupun kayak misalkan bahas materi yang sulit gitu. Misal kayak asam basa, kimia, benzena, apapun itu. Brain Academy online ya teman-teman ya. Salah. Maaf.
Jadi nggak ada lagi alasan begadang cuma gara-gara satu soal yang nggak ketemu jawabannya, kayak aduh ini gimana nih cara membuktikan teorema Pythagoras, gimana cara membuktikan power of point dan lain-lain. Poin, oke deh. Poin. Bisa. Satu lagi nih guys yang penting, selain kalian butuh materi harian, kalian juga butuh uji nyali. Jangan yang biasa-biasa aja guys, kalian harus uji nyali sama SNBT sama TKA kalian, biar kalian tahu seberapa siap sih kalian. Nah di sini kalian juga bisa akses tryout TKA, UTBK, SNBT. Gak cuma itu aja, tapi ada juga sampai PTS, PAS kalian guys. Sampai 25 kuota premium. Nah semua soal-soal di Brain Academy Online ini dibuat semirip mungkin sama aslinya, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau kalian pas lagi nggak live teaching nih, kalian lagi belajar sendiri, kalian bisa banget pakai buat review hasil tryout kalian. Nah kalau kalian nggak ngerti pembahasannya gimana kak, tenang aja, kalian bisa konsultasi soal-soal susah tersebut kemana, ke tutor kalian. Betul Selamat kan lagi sih? yang siapin SNBT nih, ntar lagi SNBT ya. Langganan SNBT Master yang lagi diskon sampai 43%. Terus ada juga cashback THR spesial lebaran nih hingga 200.000. Terus ada tambahan ekstra sesi tutor buat konsultasi materi yang susah atau soal-soal yang susah bagi kalian. Nah, kalau yang persiapan TKA, ada TKA Master, diskonnya sampai 32%. Kalau TKA Master, cashbacknya sampai 100.000. Langsung saja amankan paketnya ya di bayar.ruangguru. Nah, berubah. Oh, di s.id/TKA Master RG ya. s.id/TKA Master RG. Nah, kalau SNBT di s.id/SNBT Master. Nggak ada RG-nya kalau yang SNBT. Kalau yang TKA Master RG. Lanjut. Nah, Sorry. Nah, tadi kita udah ngomongin jadwal belajar, begadang dan segala macem. Tapi jangan lupain ya, intinya jangan lupain nih daftar BAU. Oke ya itu. Nah, tapi ini kalian tahu nggak guys? Ini buat Lutfi dan Amara juga ya. Kalian tahu nggak sih ada yang namanya jam emas otak yang works banget ketika bulan Ramadan ini. Nah, apa tuh? Nah. Jelasin coba deh. oke bentar. Setelah aku baca-baca, kalau yang biasa belajar pagi itu ya, buat tadi Lutfi juga belajar habis belajar habis sahur. Nah, bisa 60 hingga 90 menit setelah sahur. Karena energi tubuh kita tuh lagi tinggi, otak kita lagi segar, terus lingkungan juga pasti tenang kan. Pagi hari tuh nggak mungkin tiba-tiba setelah sahur terus ada kayak kan kayak agak nggak mungkin gitu kan. Jadi itu 60-90 menit setelah sahur. Jadi cocok apalagi buat belajar hafalan ataupun materi-materi yang rumit gitu. Nah setelah berbuka puasa juga oke banget, nggak kalah oke lah bisa dibilang gitu. Buat belajar karena nutrisi kita udah terpenuhi ya. Tapi intinya nutrisi harus terpenuhi dulu teman-teman. Bukan kalian buka dikit minum makan kurma satu doang tiba-tiba langsung wah ini aku harus menyelesaikan nih, jangan sampai kayak gitu juga. Nutrisi harus terpenuhi juga gitu. Setelah itu setelah tarawih juga juga oke karena energi kita udah mulai stabil di situ, pikiran udah tenang, udah nggak ke distract sama aktivitas fisik yang lain ya kan karena udah malam juga. Jadi cocok buat ngulang materi ataupun baca-baca materi yang udah dipelajari di sekolah tadi atau kemarin atau 2 hari yang lalu dan seterusnya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh belajar dengan memaksa diri sendiri gitu, maksa buat oke aku ingin belajar 3 jam nonstop di siang bolong, apalagi di siang bolong gitu kan. Kecuali kalau lagi sekolah ya, kalau lagi sekolah emang harus belajar gitu kan. Nah ngomongin siang bolong ini ya, bolongnya di mana enggak? Bukan itu. Ngomongin siang bolong. Kalau lagi siang bolong, enaknya tuh ngapain, Lutfi? Ngapain ya siang bolong? Sebenarnya tergantung ya. Kalau lagi jadwal kuliah, ya pasti kuliah kan ya. Cuma kalau lagi nggak jadwal kuliah mungkin kalau lagi nggak ada apa-apa, misal kayak hari libur gitu, bisa tidur siang kalau capek kan, kayak hutang tidur gitu kan, bisa tidur siang, bantu istirahat kan. Itu bisa juga belajar kalau kalian yang merasa lebih butuh belajar, atau bisa juga isi waktu luang dengan hal yang lain tuh, misal kayak main game juga bisa. Saya sih kadang di antara 3 itu sih paling, atau nggak baca novel sih, saya seringnya siang-siang. Soalnya enak juga kan di bawah cahaya matahari di musim dingin. Wah, masya Allah. Nah ingat ya guys, otak kita tuh bukan mesin, jadi ada juga kalanya otak kerja itu keras sampai panas, makanya butuh istirahat. Nah aku mau share teknik belajar yang menurutku cukup works nih buat mengatasi problematika ini. Udah tahu kan ya teknik Pomodoro namanya, yang
kalau kalian kayak belajar 25 menit, nah habis itu 5 menitnya istirahat, baru ulang lagi. Soalnya ini juga secara studi juga udah terbukti gitu kan, ngebantu peresapan materi ke otak kalian juga. Jadi biar stabil fokusnya dan gak gampang. Soalnya kayak itu ada kayak set gitu kan, peresapan-peresapan gitu. Jadi ya masuk lah, teknik Pomodoro juga oke lah. Kalau kalian gimana teknik Pomodoro ini teman-teman? Pomodoro rek, bukan Podomoro rek, bedo rek. Ayo tolong. Pomodoro kan? Pomodoro enggak yang komen tadi. Pomodoro apaan? Belajar 5 menit, main HP 25 jam. Loh, kok malah gitu? Belajar 5 menit, Salah. main HP Salah, 25 jam. salah. Belajar 25 menit main 5 jam ya, bukan. Salah ya, Mak. Istirahatnya 5 menit, bukan 5 jam, sama-sama menit ya. Komodo, malah ngejok sih ngomong komodo. Oh, kalau itu aku tahu. Pomodoro. Pomodoro. Mm-mm. Buat kalian yang tadi pada bilang nih pada pakai teknik Pomodoro, kalian pakai teknik belajarnya tuh kayak gimana? Kayak berapa menit biasanya? Kalau Kak Adit kan tadi 5 menit belajar, 25 jam mainnya. Aku 5 menit Enggak, belajar, 25 hari ke Hokkaido. Mulai. Kalau kalian gimana nih guys? Oh 25 menit belajar, 5 menit astagfirullahaladzim. Apa Gak usah itu? dibaca yang itunya. Apaan ada Yang apaan? benar Bang? ya, tolong ya. Apa aku jadi penasaran? Katanya 5 menitnya liatin Kak Lutfi. Astagfirullahaladzim. Istirahat otak kalian. Bener. Itu 30 menit. Baru tuh aku dengar 30 menit belajar, 30 menit istirahat ya. 50-50 ya ceritanya ya. Kebanyakan istirahatnya. Jenuh nanti otak kalian. Udah hilang panasnya, momentumnya. Iya. 5 menit belajar, 1 jam tidur. Jangan gitu ya guys, tidak boleh. Biasanya kayak 50 menit belajar, 10 menit istirahat tuh I think itu oke sih. Bener. Dim. Tadi ada yang nanya, Mar. Katanya, kalau misalkan aku belajar 25 menit, istirahat 5 menit, sampai sekarang kok belum kerasa efeknya. Kira-kira kenapa? Berarti mungkin kecepatan. Aku juga pernah kayak gitu kan. Kayak lagi minggu ujian nih, terus aku pakai menitnya yang 255. Tapi kayak kerasanya tuh kurang banget. Jadi aku panjangin durasinya jadi yang 50 menit, 10 menit. Terus kayak, oh itu works. Jadi mungkin kalian bisa periode belajarnya, intervalnya di main-mainin. Ya disesuaikan lah gitu. Tapi jangan kebanyakan istirahatnya juga ya. Itu dia. Tuh jangan. Kalau 6 jam belajar 6 jam istirahat itu ini udah capek duluan 6 jam belajarnya gitu kan. Betul. Masa berturut-turut 6 jam belajar ya Allah gak kebayang juga. Aku UTBK 3 jam lebih dikit aja udah kayak, tolong ini lama banget gitu. Udah nggak emas lah, waktunya udah tidak emas gitu. Oh ya kalian kalau lagi kayak kan ada fase istirahat itu kalian ngapain kalau fase istirahat? Aku ke toilet, makan, jajan. Kalau aku. Kalau kalian gimana guys? Soalnya kadang kalau misalkan pas istirahat main HP, jadi kelamaan main HP-nya. Jadi lupa waktu ya. Udah mulai lagi interval belajarnya. Kayak, iya. Kalau aku kan pakai 40 10. 10-nya itu biasa aku pakai buat teka-teki silang. Jadi ya. Oh, bisa. Bukan buat Nuri KB. Ya, itu juga lah, itu bisa lah. Saya puzzle aja lah, puzzle yang santai, itu kan puzzle pipa, bisa. Itu lebih enak juga gitu kan. Nah, Jadi ini kenapa? ya, ini saya disuruh sama kalau teman-teman tadi ada yang bilang kayaknya ada yang bilang kok masih belum kerasa ya teknik Pomodoro aku Kak, kayaknya 25 menit 5 menit masih nggak kerasa. Nah, biar sesi Pomodoro teman-teman lebih kerasa, lebih daging, lebih jos gitu kan. Nah, di aplikasi Ruang Guru di bagian ruang belajar teman-teman ya. Buat yang sering nonton COC pasti udah sering lihat tuh ruang belajar. Nah, itu ada fitur konsep jeder, konsep kilat. Konsep kilat ada tuh. Jangan sampai lupa konsep kilat. Nah, video-video di konsep kilat itu singkat dan padat. Sangat cocok buat mengisi sesi yang 25 menit tadi. Jadi benar-benar di 25 menit tuh teman-teman belajar banyak banget, dapat ilmu banyak banget. Jadi pemahaman yang teman-teman dapat tuh bisa banyak juga gitu.
Nah, di dalam ruang belajar juga ada fitur namanya Adapto. Nah, yang sering kedengeran tuh di COC, ROC kan ada Adapto. Nah, di sana tuh video belajar juga yang alur materinya bisa menyesuaikan pemahaman kamu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah paham, nanti ada opsi apakah kamu mau lanjut atau mau di breakdown materinya. Nah, kamu bisa pilih tuh di situ tuh. Kalau emang udah yakin paham, langsung aja gas. Kalau misalkan pengen di breakdown lagi, bisa pilih di situ. Jadi benar-benar belajar tuh menyesuaikan teman-teman banget. Jadi waktu belajar teman-teman bisa jadi lebih efisien gitu. Bener banget, bener banget. Tapi guys, jangan cuma nonton videonya aja ya. Kunci belajar efektif itu juga ada di latihannya. Jadi mungkin tadi kalian bisa pakai adaptonya, kayak kalian mengerjakan soal-soal. Jadi setelah kalian paham nih konsepnya lewat video 25 menit itu, kalian bisa langsung pakai fitur drill soal di ruang belajar. Nah, ini solusi banget buat kalian berlatih soal segala jenis ujian. Biar kalian tahu nih, udah seberapa bisa sih aku. Kan kalian bisa lihat ya kayak, oh yang ini aku bisa nih, yang ini enggak. Jadi ingat ya guys, setelah ujian Ramadan ini, kalian bakalan dihadapi oleh ujian-ujian lainnya yang akan datang. Benar tuh. Langsung banget lagi. Nah, intinya teman-teman ini masih ada masih lumayan bukan lumayan lama, kita masih ada waktu lah untuk bertemu. Jadi teman-teman tetap stay di sini ya, karena kita masih akan bacain kisah Ramadan, kisah ujian Ramadan dari teman-teman. Ini bukan cerita kami bertiga ya, ini dari teman-teman gitu. Jadi tetap stay. Siapa tahu cerita teman-teman yang dibacain gitu kayak, Kak aku apa gitu kan. Ya terserah lah apapun ceritanya. Nah, selain itu ini aku ngelanjutin tadi ya yang kata Amara ya. Apalagi buat pejuang kampus impian tuh, pejuang kampus yang sangat gong gitu kan. Pasti kita butuh strategi yang baik, strategi yang bagus juga kan. Nah, di ruang belajar, di dalam ruang belajar itu ada fitur lagi namanya SNBT Center. Jadi banyak banget fiturnya. Yang menurut aku amunisi buat persiapan UTBK SNBT paling lengkap, karena di situ bisa belajar untuk drill soal, bisa juga untuk tryout, bisa untuk review materi, bisa untuk ngecek masih nggak pahamnya di bagian mana. Jadi banyak banget isinya. Tinggal teman-teman cari SNBT Center terus maksudnya ke ruang belajar terus ke SNBT Center. Nah itu udah banyak banget di situ. Jadi nggak perlu pusing buat cari-cari opsi atau cari-cari sub materi yang lain gitu. Di situ udah ada juga. Nah, buat yang SNBT, langganan SNBT Master itu sekarang tolong jangan sampai jatuh kameranya ya Maria. Buat yang SNBT, langganan SNBT Master sekarang ada diskon hingga 52 cm, 52%, teman-teman. Plus cashback hingga 50.000 dan juga ada kupon potongan THR 100.000. Kok kupon potongan THR dipotong tuh gimana? Ya, gitulah intinya. Diskonnya 52%, teman-teman. Lihat tuh. Di Lutfi tuh. 52%. Nah, itu tuh. 52%. Aplikasi belajar interaktif ruang belajar. Nah, Lutfi lanjut Lutfi. Nah, kalau yang buat persiapan TKA tuh ada TK Master, diskonnya sampai 50%, cashbacknya sampai 50.000. Terus ada kupon potongan THR 100.000. Jadi langsung aja langganan di SNBT-nya itu s.id/SNBT Master. Kalau TKA-nya itu s.id/TKA Master RG. Ada RG-nya yang TKA ya. Lanjutin. Amara lagi ini guys, buka puasa duluan guys. Selamat buka Amara. Lanjut dulu kita lihat. Nah, tapi balik lagi nih ke topik utama kita. Sebenarnya topik utama kita apa sih? Tadi kan kita udah ngomongin belajar itu sebaiknya kita dijeda dengan istirahat gitu. Nggak full buat belajar terus 6 jam, 7 jam, 8 jam dan seterusnya. Jangan sampai. Nah, mau pakai teknik Pomodoro ataupun teknik-teknik lainnya, nggak harus teknik Pomodoro juga. Nah, apapun tekniknya akan jadi percuma kalau kita belajar asal-asalan, nggak ada tujuan. Kita belajar kayak karena disuruh atau karena dilihat orang lain atau karena apa, karena nggak ada tujuan yang jelas. Itu jadi kayak sia-sia gitu. Nah, banyak yang kejebak di pola kayak ya udahlah, yang penting hari ini aku belajar. Yang penting aku hari ini belajar apapun itu, nonton video belajar satu, atau kayak ya udah yang penting aku hari ini udah buka buku, udah baca 1 lembar, 2 lembar buku, udah segala macam. Tapi kayak nggak ada target gitu. Apa sih sebenarnya yang aku pengen kejar? Nah, itu jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Setuju sih, setuju. Tanpa target kita jadi cepet bosen dan nggak ada motivasi khusus kan gitu. Soalnya kan kita kayak, wah kita belajar sampai mana nih? Ah, males gitu kan, motivasinya nggak ada. Nah, orang yang punya target belajar itu menurutku jauh lebih mudah nginget materi. Kenapa? Karena otaknya itu jadi tahu,
oh informasi ini nih penting nih karena aku harus mencapai skor sekian, atau aku harus nyelesain materi sekian, aku harus paham sekian, atau aku harus bisa ngerjain soal sebanyak sekian gitu kan, jadi kan penting gitu. Jadi nggak cuma lewat aja gitu. Betul banget, aku lanjutin lagi ya guys. Jadi saya tuh belajar tanpa target tuh kayak apa ya? Kayak lari tanpa tujuan gitu mau kemana. Oh, benar. Capeknya dapet, tapi kamu nggak pernah tahu sampai mana nih sisanya berapa lama lagi ya larinya, nggak tahu tuh. Jadi buat kalian teman-teman jangan kayak gitu ya, jangan tanpa target. Coba siapa nih teman-teman yang belajarnya mengikuti arus aja, kayak tanpa arah, tanpa tujuan? Siapa nih? Adakah yang seperti itu? Sama Boleh jadinya kayak nggak ada rasa kepuasan gitu kan, kayak aku selesai ini tuh kan nggak ada gitu kan, jadi targetku tercapai gitu kan. Jadi kayak kalau nggak ada rasa kepuasan gampang jenuh juga loh belajarnya jadinya. Penting loh bikin target gitu kan. Jadi buat kalian tuh coba mulai dari sekarang bikin kayak besok aku belajar besok aku harus belajar ini, besok lagi aku harus ngerjain soal sebanyak ini. Coba kalian bikin to-do list sekarang ya. Betul. Kayak biasanya pagi-pagi bikin to-do list tuh enak sih. Jadi kayak, hari ini aku harus ngelakuin A, B, C, D nih. Jadi pas malam tuh ada rasa apa ya, satisfy-nya gitu. Kayak, oh my god, hari ini aku udah ngerjain A, B, C, D nih. Kayak, yes gitu. Ada targetnya guys. Tidak tanpa arah. Hari ini produktif gitu kan, tidak kemana-mana. Masuk sih. Cool. Oke, dari 2 topik yang barusan kita bahas nih, ada belajar tanpa jeda sama belajar tanpa target. Kalau kalian guys lebih sering yang mana? Apakah 1 belajar tanpa jeda atau 2 belajar tanpa target? Coba di chat 1 atau 2 guys. Tanpa jeda atau tanpa target? Oh, 1. Tanpa jeda 1, tanpa target 2. Waduh, target banyak banget. 2 katanya, banyak ya yang 2 ya. Target atau objektif tuh nggak harus yang besar-besar juga. Kalian bisa coba dari yang kecil-kecil juga. Objektif kecil. Benar. Misalnya apa? Coba. Misalnya hafalin perkalian 1 sampai 9 gitu kan. Kan objektif kecil kan. Buat misalnya objektif besarnya itu menang OSN gitu. Dit, masa menang OSN tanpa belum hafal gitu. Perkalian 9 perkalian 1 digit gitu kan, nggak mungkin kan. Harus hafal. Jadi ada objektif kecil buat objektif besar gitu aja maksudku. Betul. Nah, sambil nunggu banyakan mana nih, tapi udah kelihatan sih tadi sempat banyakan yang 2, sekarang banyakan yang 1. Nah, aku pengen share solusi tipis-tipis Mas biar belajar kalian tuh ada garis finishnya. Tadi udah sempat di-spill juga sama Lutfi sebenarnya, mirip-mirip lah. Tapi kalau dari aku adalah teman-teman, solusinya itu dengan ikutan tryout ya guys ya, dengan ikutan tryout. Nah, tryout itu kan pasti kayak ada nilainya kan, ada skornya, ada bener berapa, salah berapa dan segala macam. Nah, betul. itu bisa dijadiin target. Kayak oke, hari ini targetku kalau aku tryout aku pengen 600 dulu lah, nggak apa-apa lah. Aku pengen 600 dengan kepastiannya yang 100% itu. Oke, aku harus pasti 600. Nah, habis itu kayak minggu depannya lagi aku 650, minggu depannya lagi aku 700, minggu depannya lagi 1000 dan seterusnya gitu kan. Nah, ngomongin tentang tryout tadi, tentang skor juga, sekarang di Ruang Guru ada tryout SNBT reguler episode 7 guys ya, episode 7. Seperti hari ini, hari ke-7 bulan puasa, jadi pas banget. Ini tuh penting banget ya tryout ini buat persiapan UTBK karena tingkat kemiripannya dengan soal SNBT yang asli itu 97,45%. Ini tuh persentasenya didapat dari survei ya teman-teman, survei asli. Dan penilaiannya di tryout Ruang Guru itu udah pakai sistem IRT yang sama banget seperti SNBT asli ya. Tolong. Jadi, dengan adanya sistem IRT, ada nilai, ada ranking, kita itu tahu posisi kita setelah tryout itu ada di ranking berapa di SNBT itu. Apakah udah aman atau masih belum aman? Kita bisa lihat dari leaderboard itu. Ya guys ya. Pendaftaran buat tryout SNBT reguler episode 7. Apakah bayar Kak? Kak, jangan-jangan bayar 100.000, jangan-jangan bayar 200.000. Nggak bayar sama sekali. Cukup langsung gas ke s.id/to reg s.id/to reg SNBT 7 ya. TOREG
SNBT 7, 7-nya pakai angka. Nah, langsung habis itu ikutan tryout-nya biar dapet targetnya mau habisnya mau kemana dan segala macam. Dan juga jangan sampai lupa buat pakai fitur SNBT Master di ruang belajar karena di sana udah ada playlist video belajar yang udah disusun rapi sama Lutfi dan Amara, ya udah disusun rapi banget berdasarkan persebaran materi SNBT mulai dari PK, PM, PU, PP, PPU, itu dan segala macam. Aku lupa, maaf, ngeblank. Jadi kamu nggak cuma asal nonton video teman-teman, bisa nge-track gitu. Oke, aku hari ini pengen naikin skor apa ya, PBM ku deh. Nah, itu jadi ada targetnya. Nah, kalau tadi SNBT ada juga nih buat teman-teman SMA, SMP, SD yang pejuang TKA. Namanya tryout TKA reguler untuk teman-teman jenjang SD dan SMP. Lalu TKA pertama dan terupdate dari ruang guru yang udah sesuai pemerintah. Ada 2 mata pelajaran yang diujikan, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Nanti akan tahu posisi kamu di antara pejuang TKA lainnya juga nih. Soalnya kan kita kayak biar tahu lah gitu, oh kita masih perlu belajar banyak kah, atau ada yang belum kita kurang, entah kurang di matematika atau kurang di bahasa Indonesia juga kan. Nah, berdiri dulu. Nah, dan juga diberikan bahasan soal-soalnya di aplikasi Ruang Guru. Pendaftarannya gratis sampai 15 Maret. Jadi pendaftaran sampai 15 Maret dan gratis di s.id/TOREG-TKA4. TOREG-TKA4. Kalian bisa daftar sekarang dulu aja. Kerjainnya nggak harus langsung, bisa kayak habis buka puasa gitu. Jadi nggak ada jangka waktu tertentu atau gimana. Di s.id/TOREG-TKA4 ya. Gimana, Mar? Jangan lupa ya guys, di s.id/TOREG-TKA4. Jangan lupa ikutin tryoutnya buat kalian para pejuang SNBT dan TKA. Sisa sekitar 1 bulan lagi lah guys, sebelum kalian memulai ujian-ujian tersebut. Oh ya, BTW tadi balik lagi nih ke pilihan 1 tanpa jeda atau 2 tanpa target. Kalian sebenarnya tadi seimbang sih ya. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 1. Boleh diketik lagi gak guys? 1 atau 2 tadi? 1 tuh tanpa jeda atau 2 tanpa target? Oh ini 1 nih sekarang banyaknya nih. Oh 2 deh. Oke, 2 banyak. Oh jadi berarti banyak yang masih belajar tanpa target ya? Ada 6473. Ayo sampai 1000 guys. Lanjut. Wah, 1 nyusul nih, kayak 1 nyusul. 2 dan 1, waduh. Ibarat Nggak ada voting tiga, nggak ada tiga. Irmai Semeru ya. Ujung-ujungnya keluar pertama semua, percuma kejaran. Waduh. Wah. Oke. Baiklah, seperti yang udah tadi kita obrolin ya guys, kedua hal itu tuh nggak rekomen. Tanpa jeda ataupun tanpa target, kalau kalian belajar itu tidak rekomen ya guys. Nah buat kalian yang suka belajar tanpa jeda nih, kayak belajar terus nih 6 jam full, itu kan pusing ya guys. Jadi kalian bisa banget cobain teknik Pomodoro tadi. Kalian bisa ya pakai Pomodoro-nya disesuaiin juga berapa menitnya biar yang cocok sama kalian. Nah, buat yang masih suka belajar tanpa target, sekarang ayo ditentuin dulu ya guys targetnya apa. Apalagi yang mau SNBT sama TKA, jangan bilang kalian gak ada target ya. Itu udah di depan mata, persiapannya udah nggak banyak, jadi harus dipersiapin sekarang, harus punya target. Begitu. Oke. Well, kita tadi udah banyak ngomongin teori dan strategi. Tapi I know that realitanya tuh nggak semulus itu ya pasti. Pasti banyak hal ini itunya. Nah jadi sekarang kita Kolak ini mau membacakan cerita lucu dari kalian selama Ramadan. Kita masuk di sesi namanya kurma nih, yaitu kisah ujian Ramadan. Kita udah kumpulin cerita dari teman-teman lewat Google Form, dan jujur ceritanya beragam banget. Nah cerita-cerita kalian ini bakalan kita figure out nih, gimana sih solusinya, atau kayak kita bakalan kasih saran dari POV kita masing-masing, dari aku, Kak Adit, dan juga Kak Lutfi. So langsung dari cerita pertama dibacain dari sama Ustadz Kadit ya, silakan. Aku yang pertama ya. Langsung. Hayo lo. Ntar aku cari dulu, aku belum nyari ceritanya. Ntar. Oke, udah. Langsung. Oke, ya. Aku nemu nih satu cerita dari Zunaira A.
Nah, kata dia, Kak, aku pernah, ini aku lihat sini ya, nggak lihat kamera ya teman-teman ya. Kak, aku pernah niatnya ngabuburit produktif ngerjain tryout. Terus waktunya itu mepet banget sama maghrib karena ya dia bisanya jam segitu. Pas tinggal 10 soal terakhir dan otak lagi panas-panasnya, lagi maksudnya lagi on fire banget buat ngerjain soal. Kata Zunaira ini, tiba-tiba mamaku masuk kamar bawa gorengan terus bilang, ayo buka le, bombong masih anget le, ayo duduk mangan duk, gitu kan. Dah dia bilang, duh siapa sih yang nggak tergoda sama gorengan buat buka gitu. Betul. Ya udah, akhirnya si Zunaira ini ninggalin tryoutnya dan padahal niatnya cuma ninggalin bentar gitu buat buka si gorengan anget itu kan. Ternyata pas balik sesi tryoutnya sudah habis dan skornya cuma dapat 200 karena banyak yang kosong. Ya Allah. Ya Allah, emang godaan tuh ada aja ya. Aduh, godaan Dari emang. godaan oleh gorengan. Pengen sih aku pengen. Waduh, tapi ya kalau misalkan lagi ngerjain TKA itu berarti jangan lupa lihat waktu juga ya guys. Kayak kalian butuh spend waktu berapa lama nih. Jangan pas mau buka puasa kalian baru ngerjain tryoutnya. Itu nanti ada godaan-godaan kalian harus buka puasa, kalian harus sholat juga, dan lain-lain. Gimana menurut Kak Adit dan Kak Lutfi? Benar. Menurut aku ini siapa ini? Menurut aku ya dengan adanya gangguan-gangguan di akhir dengan gorengan yang sangat enak itu, ya lebih baik teman-teman ketika lagi tryout langsung ke Brain Academy Center, langsung ke tempatnya gitu karena fasilitasnya modern, lengkap, dan yang paling penting suasananya itu sangat nyaman buat belajar. Jadi bisa fokus maksimal tanpa terdistraksi sama suara-suara ayo le, mangan le, gorengan le. Nggak ada terdistraksi sama kayak gitu. Jadi Gitu ya guys. Oke, tadi cerita pertama, kita lanjut ke cerita kedua nih. Yang bakal dibacain oleh Ustadz Lutfi, silahkan. Oh. Iya, Oh. iya loh. Oke, cerita kedua dari Clara CA. Pernah ketika ada ujian aku ambis banget. Jadi aku bergadang belajar dari jam 12 malam sampai sahur. Tapi pas ujian di sekolah, aku malah pusing banget kayaknya karena kurang tidur. Materi yang dipelajari semalam hilang semua. Benar-benar lupa selupa-lupanya dan akhirnya malah kena remet. Balik dari ujian aku nangis kejar karena kecewa berat sampai air mata masuk mulut. End up batal puasa, bener-bener menyesal terus. aduh maaf ya, maaf. Andai kan belajarnya nggak SKS dan udah dicicil dari sebelumnya pasti nggak remet. Jadi gitu ya. Ada ya. Jadi ya gitu, maksudnya karena pusing gitu kan, kurang tidur. Jadi Clara ini ujian malah remet, terus alhasil dia nangis, terus air mata nggak sengaja masuk mulut, terus batal. Jadi kurang lebih begitu ya, begitulah gitu kan. Gimana cara menghindarinya gitu kan? Yang pasti pertama jangan begadang ya, makanya atur belajar, jam belajar juga, set target belajar biar lebih terarah juga. Atau kalau pengen ikut jadwal yang udah tertata gitu kan, yang udah bagus, itu bisa ikut Brain Academy online ya guys ya. Bener. Oke, kita sambil lihat-lihat di kolom-kolom chat. BTW guys, aku bakalan sholat maghrib. Tenang aja, masih ada waktu kok. Aman-aman. Abis ini aku akan sholat. Aku udah buka puasa juga tadi. Terima kasih yang sudah komen. Arigato. Aman guys. Oke, kita mungkin bakalan lanjut ke cerita selanjutnya nih, cerita ketiga. Aku yang bakal bacain. Oke, sekarang dari mana nih? Oke, dari Nabila N. Oke, mau cerita kejadian waktu Ramadan di zaman COVID. Oh, udah lama ya ini ya. Jadi kan kami itu ada jadwal DARS. Itu katanya jadwal belajar di malam. Hari setiap malam di bulan Ramadan via Zoom. Awal Ramadan masih semangat nih katanya. Terus pas masuk pertengahan mulai kan ada males dan capeknya. Oke. Nah, pernah suatu malam sambil nunggu belajar di Zoom mulai, aku rebahan. Posisinya udah join Zoom nih. Semua buku yang mau dipelajarin juga udah dibuka. Oke, udah prepare banget tuh. Nggak taunya ketiduran dan baru kebangun jam 1 dini hari. Oke, yang otomatis Zoom dan belajarnya udah selesai. Malam selanjutnya kapok deh berbahan sambil nunggu belajar, takut ketiduran lagi.
Sering terjadi. Jujur. Ya Allah. Ada aja ya ini ceritanya ya. Kayak dulu waktu aku Maksudnya tanggapanmu. Oke. Waktu dulu aku juga kan MHT sempet belajar online malam-malam kan. Terus kayak nggak banyak sih, kayak ada lah suatu masanya temen aku kayak ketiduran, terus di Zoom-nya tinggal dia doang. Terus kayak sampai di chat sama gurunya, sampai di screenshot terus dimasukin ke grup angkatan kayak ini ketiduran ya. Kira-kira begitu. Jadi jangan ya guys. Itu teman kamu atau kamu, Mar? Bukan aku. Bukan aku. Pertanyaan bagus. Alhamdulillah aku yang kedua terakhir sih, enggak. Enggak. Enggak yang terakhir yang penting ya. Lanjut berarti. Lu yang terakhir lu, Bi. Oh, aku lagi. Oh ya udah, oke. Terakhir nih guys ya, cerita dari Akila N. Jenjang SMP, Ramadan kali ini rasanya beda banget. Sekolahku lagi direnovasi, jadi kami dipindah dari lokasi 1 ke lokasi 3. Bedanya lumayan jauh nih. Di lokasi 1 ada 18 kelas, tapi di lokasi 3 cuma beberapa kelas aja. Karena kelasnya nggak cukup, akhirnya beberapa kelas termasuk kelasku harus belajar di luar, di lapangan. Loh, Beneran? Oh iya beneran. makanya baru masuk udah duduk di lapangan. Nih bayangin, ini puasa ya, puasa. Belajar di lapangan gitu kan. Oke, baru masuk udah duduk di lapangan. Panasnya terasa. Angin kadang bikin kertas bergerak. Jadi mau nyatet aja gitu kan, kertasnya gini-gini, jadi susah gitu kan. Fokus rasanya diuji banget nih, apalagi puasa dan tenaga nggak full. Betul, belum selesai kami disuruh hafalan sekapulok, otak lagi low battery, tapi harus tetap lancar. Dalam hati cuma doa jangan sampai ngeblank pas giliran maju. Wah ya Allah, cobaan berat banget kayaknya. Akhirnya nih ya. Belum selesai. Terus puncaknya nih, praktik wudhu di lapangan. Masya Allah banget nih. Di bawah langit langsung, panas-panasan sambil nahan lapar dan haus. Rasanya campur aduk antara capek dan tetap harus semangat. Tapi aku bersyukur masih bisa belajar di sekolah dan jumpa teman-teman. Tapi ternyata ujiannya bukan cuma itu. Ada lagi. Allah, banyak Selama banget ya. Ramadan ini, aku juga lagi persiapan TKA SMP. Di sela-sela capek sekolah dan puasa, tetap harus belajar lagi di rumah. Betul. Belum lagi aku lagi melancarkan dan berojaah juz 30 buat persiapan MTQ tahun depan. Rasanya double banget, kadang capek, kadang pengen rebahan aja. Tapi di sisi lain, aku bersyukur nih bisa ada di titik ini. Di fase dimana aku lagi berjuang, lagi belajar dan gak pantang menyerah. Ternyata Ramadan kali ini bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga tentang menahan rasa lelah, tetap konsisten dan percaya kalau semua usaha ini gak sia-sia. Semangat Akila, luar biasa ya. Semangat dulu guys, keren banget Akila ini. Semangat cuma di Akila ya. Semoga cepat selesai juga renovasinya ya, biar bisa balik ke kelas juga. Kasihan juga dengernya belajar di lapangan gitu. Masya Allah. Latihan ROC. Belajar di lapangan. Ini kan erosnya malam, ya nggak sih? Enggak ya? Siang. Oh, maaf. Ya, kan sekolah sih. Amara langsung. Dari semua cerita, tolong recap Amara. Semuanya Amara. Oke, jadi mungkin tadi ya setiap orang tuh punya ujiannya masing-masing ya guys. Ada yang kocak-kocak, ada yang ujiannya banyak banget kayak bertubi-tubi gitu ya. Tapi ya memang mungkin di Ramadan Allah memberi ujian biar kita semakin semangat, kayak ya jadinya di-convert menjadi pahala juga ya guys. Jadi teman-teman juga harus ingat, setelah Ramadan, ujian Ramadan ini nggak berakhir di situ aja. Abis Lebaran selesai, bakalan ada ujian yang gak kalah beratnya juga nih guys, yang udah di depan mata kalian. Itu seperti yang udah sering kita bilang dari tadi ya, SNBT dan TKA. Betul kakak? Betul banget. Bahkan dari zaman aku dulu 3 tahun yang lalu belajar UTBK tuh ketika bulan puasa aku dulu 3 tahun yang lalu itu masih sampai sekarang masih sama. Bareng Ya. Oh ya sama Anda juga ya. Sorry lupa. Masalahnya Anda sekarang nggak di. Aku juga belajar ini SNBT. Lanjut. Oke, Gimana sih panah? Gini tangannya. Apa sih? kembali ke Betul. Ayo tolong ini waktu. Jangan sampai bulan Ramadan ini malah bikin kita lengah buat ujian masuk kampus SNBT tadi.
Mana gua ingat. Atau masuk ke sekolah impian nanti di jenjang berikutnya, yang dari SD ke SMP atau yang dari SMP ke SMA. Buat pejuang TKA, SD dan SMP ini ya, Ruang Guru lagi ada promo TKA Master diskon sampai 50% teman-teman. Plus cashback sampai, itu muncul lagi ya. Plus cashback sampai 50.000 dan juga kupon potongan sampai 1.000 sampai 100.000 guys ya. Buat bantu kalian masuk sekolah impian di jenjang berikutnya. Siapa tahu ada yang mau masuk MHT, mau masuk Mandua Kota Malang, mau masuk Karisma Bangsa, siapa tahu. Lanjut, Pi. Lu berdiri lagi dia, oke. Bentar. Nah, oke. Dan buat pejuang SNBT kelas 12, jangan lewatkan promo SNBT Master, diskonnya sampai 52%. Ini kan sini. 52% terus cashbacknya sampai 200.000. Dan ini cuma sampai 20 Maret ya. Jadi bentar lagi. Pakai sisa waktu ini buat persiapan diri kalian keterima di PTN nantinya, bareng tambahan belajar dari Ruang Guru tentunya. Oke, sip. Pegel. Terima kasih juga buat Kakak Adit. Buat hari ini Kakak Adit dan Kak Lutfi seru banget ngabuburitnya hari ini ya, walaupun aku udah buka puasa sih. Nah, oh ya, sekarang Kakak Adit sama Kak Lutfi, apakah ada pesan-pesan nih untuk teman-teman di rumah untuk menghadapi TKA, SNBT atau yang lain-lainnya? Lutfi dulu kasih pesan, Pi. Lamain ya, Pi. Lamain. Boleh. Ya, buat pesan-pesan ya. Ya, seperti tadi kan, belajar yang fokus ya. Habis itu jadwalin juga pelan-pelan aja gitu kan. Walaupun emang bentar lagi, tapi ya sebenarnya 2 bulan lah, kurang lebih kan 2 bulan. Jadi bentar nggak bentar gitu kan. Kalau strategi kalian bagus, otomatis kan bisa lah gitu kan ngejar dari sekarang juga. Dan ini jangan buat main-main juga ya, kayak bukan TKA doang gitu kan, tapi kan itu kayak sekolah dan PTN yang kalian tempuh itu bakal nentuin masa depan kalian gitu, maksudnya berpengaruh besar gitu kan di mananya gitu. Jadi saya sarankan bisa juga lebih serius gitu belajar ya, terutama di ujian-ujian ini, hitungannya ujian besar gitu di hidup kalian juga. Amara gimana? Kalau menurut aku juga, ini karena mungkin lagi puasa juga ya, kadang malah jadi nggak males belajar lah, males inilah, tapi nggak boleh ya guys. Kayak kalau ujiannya sudah di depan mata, ini udah tinggal sebulanan lagi, ya kalian harus tetap berjuang juga. Mungkin kalian jadi lebih banyak pahalanya karena lebih banyak cobaannya, seperti tadi Akila tuh. Jadi ya, pokoknya kalian harus tetap semangat, karena kalian harus mendapatkan yang terbaik di TKA dan SNBT guys. Tiba-tiba mereka muncul berdua guys. Kak Adit ada pesan Kak Adit? Kak Adit, silakan Kak Adit. Halo, pesan saya. Tadi kan kurang gitu. Dua ubin masjid ini. Sini. Nah, Ya, pesan saya di bulan Ramadan ini tetap semangat dan yang ini ya Mbak Menanya. Tetap semangat belajarnya, nggak boleh malas-malesan, nggak boleh kebanyakan tidur. Capek itu ya pasti kita kerasa, tapi jangan dituruti terus. Jangan tidur terus. Betul. Nanti punggung tuh sakit kalau tidur terus. Pusing, akhirnya kayak ya udahlah belajar malam aja. Habis itu pas malam begadang aja lah. Jadi amburadul. Sorry Rek. Aku tadi habis lari. Capek. Gitu. Jadi ya buat teman-teman tetap semangat di bulan puasa ini. Buat yang lagi ngejar buat UTBK semangat ya. Itu masih ada waktu berapa? Sebulan. TKA juga semangat. Yang lagi kerja sekarang semangat. Mungkin lagi cuti nih buat nonton live TikTok. Semuanya tetap, pokoknya semangat juga buat semua kakak-kakak yang di ruang guru ini. Teman-teman mau nggak aku sebutin namanya satu-satu? Langsung. Ya udah gitu aja. Oke guys, ya pokoknya seperti yang tadi Kak Adit dan Kalsi bilang, buat teman-teman semua yang udah join live hari ini, thank you banget. Selamat menjalankan ibadah puasa ya guys. Buat yang lagi pada mau ujian, tetap fokus dan sampai ketemu di kampus impian kalian. Mungkin kalian bakal bertemu Kak Adit di ITB, itu mungkin. Jadi kalau yang mau ke UI ketemu Kayuan dan semuanya, jadi tetap berjuang ya guys. Aku Amara bersama dengan dua ubin masjid ini, Kak Adit dan Kak Lutfi, izin pamit. Dan gimana Kak? Izin pamit dan dadah. Cash say goodbye. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa, Sampai jumpa lagi guys. Maksudnya ya. Oh ya maksudnya kapan-kapan di tempat ya, tempat lain. Ya gitu loh ya. Pose gimana maunya guys? Ini udah pusing. Oh ini gini. Amarah Kita gini. yang lebaran ya, puasa ya. Kakak-kakak ruang dulu mau ikut masuk? Enggak.
Kalau Lutfi pakai peci dong, kalau Lutfi pakai peci. Peci saya di atas. Di atas guys. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat ngabuburit lagi dan buka puasa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.